Sahabat Dasat, membangun karakter menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan, khususnya bagi anak muda, seperti mahasiswa dan mahasiswi, generasi penerus bangsa. Kali ini, Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif mengunjungi kampus pilihan di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Universitas Islam Negeri UIN Alauddin, dengan membawa tujuan guna membangkitkan spirit anak muda. Mengusung tema, karakter dulu, reputasi kemudian, simak petuah dan motivasi selengkapnya dari Ustadz Dasat Latif hanya di Gaspol Metro TV. Gaspol! Sesuatu yang luar biasa sekali rasanya hari ini kita di luar studio, tapi sengaja saya Ustadz Dasat Latif bersama tim Metro TV, tim Gaspol berangkat ke Makassar. Hari ini ada di UIN Alauddin Makassar. Suaranya mana? Masya Allah. Ini fans garis kerasnya Ustadz Dasat Latif semua nih di sini nih. Karena saya juga baru tahu ternyata S1-nya Ustadz dari UIN Alauddin. Berbangga sekali ada satu aset alumninya yang luar biasa hadir tengah-tengah kita buat kesempatan kali ini. Rasanya kalau zaman sekarang ya teman-teman, anak muda pasti dibutuhkan satu karakter yang luar biasa. Dan biasanya beda-beda tuh macem-macemnya. Ada yang pekerja keras, ada yang ambisinya luar biasa. Karakter apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak muda untuk menjawab berbagai tantangan ke depan? Nah, kita akan dengarkan guru kita, motivator kita, sahabat kita yang nanti Anda juga punya kesempatan untuk bertanya, menyapa beliau. Mohon berikan sambutan untuk Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Makesing, Madeceng? Asal jangan madesu, masa depan suram. Mas Bayu, Ya. kalau saya hadir di depan adik-adik mahasiswa seperti ini, rasa-rasanya saya jadi ABG lagi. Allahu Akbar. Oke. Masya Allah. Pak Ustadz, ini senang sekali nih. Hari ini kita ketemu dengan rekan-rekan mahasiswa. Ya. Seperti kita ketahui kalau ketemu sama teman-teman mahasiswa itu biasanya selalu ada ide dan diskusi yang seru. Oke. Nah, hari ini yang kita bahas adalah mengenai karakter reputasi kemudian. Sering kita ketemu sama orang, karakter mah ntar aja, yang penting bangun reputasi. Flexing dulu bro, dimasukin di sosial media ini itu, akhirnya karakternya kebentuk. Seolah-olah karakternya yang kita lihat di sosial media, begitu ketemu aslinya, loh kok beda? Ya kan? Nah, sebenarnya karakter seperti apa yang dibutuhkan dari anak muda sekarang yang bisa menjawab berbagai tantangan di masa depan dari perspektif atau kacamata Islam? Baik, sebelum mengantar, apa pentingnya karakter bagi seorang manusia? Adik-adik sekalian, betul apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Allahu Akbar. Adik-adik sekalian, kalian bisa jadi lebih pandai membaca kitab kuning daripada saya. Saya yakin banyak lebih hebat ilmunya di depan saya daripada saya. Tapi kenapa saya punya dakwah disenangi orang? Karena saya punya karakter. Apa karakter saya? Satu, pernahkah kau lihat ceramah tidak pakai baju putih-putih? Enggak pernah Pak Ustadz. Itulah yang disebut karakter. Sudah melengket. Biar nasoti nggak orang dari belakang nah tahu Dasat Latif pasti itu. Itu karakter. Apalagi ini yang agak tidak saya suka tapi tidak apa-apa. Kalau saya di Jawa, di Sumatera, saya di bandara ketemu sama orang yang mau foto sama saya. Hei, Ustadz beleng-beleng. Ustadz beleng-beleng. Kok Ustadz beleng-beleng Pak Ustadz? Serem banget. Iya, saya dibilangin, Ustadz beleng-beleng. Saya bilang, kalau di Sulawesi itu nalempar ke jamaahku.
Kenapa? Ada karakter. Saya ini dakwah dengan Hasanah Bugis Makassar. Saya sebutlah sebuah kisah ketika saya pertama kali dikontak. Waktu itu belum Pak viral. Bahkan istilah viral belum saya tahu. Sudah ACC. Besok sudah mau berangkat. Tiket sudah ada. Pagi dia telepon. Mohon maaf Pak Ustadz. Ini TV nasional. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah. Saya bilang, bos, kenapa Pak? Ada Ustadz dari Jawa pakai bahasa Jawa. Ustadz dari Sunda pakai bahasa Sunda. Kenapa kami dari Sulawesi dilarang? Inilah Hasanah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ada versi Jawa, ada versi Melayu, ada versi Bugis. Sayalah versi Bugisnya. Alhamdulillah, ternyata yang okot-okot itu Apa Pak Ustadz? yang kelebihan G. Misalnya makang, ikan. Ada bilang, kenapa itu orang Sulawesi Ustaz selalu kelebihan G? Saya bilang, itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Wih, Pak, modern. Itu ada G-nya. Itu pentingnya karakter. Adik-adik boleh buktikan. Silakan googling. Tidak kurang dari 50 orang meneliti dakwah saya menjadi tesis, disertasi, dan doktor. Kenapa ini Dasat Latif bukan alumni pesantren secara formal, tapi fenomena dakwanya. Ditelitilah dakwah saya, apa karakternya? Dia punya karakter dakwanya yang disebut retorika rekreatif. Ada ketawa-ketawanya. Bukan humor, bukan lawak. Kalau lawak, stand up comedy. Ini humor. Apa itu humor? Ada kritik meskipun melalui canda. Cewek di depan tipis bajunya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Basah pula. Aduh. Saya suka lihat. Hah? Pak Ustadz kenapa lihat? Bohong kok kalau kau tidak suka. Munafik. Gaspol mengajak sahabat Dasat bersama-sama mengesampingkan stigma bahwasannya seseorang yang memiliki reputasi baik sudah pasti karakternya baik. Lalu apa sajakah karakter ideal yang wajib dimiliki generasi muda zaman now? Kakakku juga itu penceramah Mas Bayu. Ya. Dia alumni juga IAIN sini tapi Usuluddin. Dia copy paste ceramahku. Ditiru bener-bener. Bajuku pun dia copy paste. Bajunya sama. Songkokku pun sama. Sana sama. Terus? Tapi dia bilang, kenapa itu saya sudah contoh ceramahmu? Tidak seperti kalau kau sampaikan. Itulah yang disebut karakter. Beda karakternya. Itulah karakter. Kiai Haji Hamdan Johanis. Beliau kiai karena pimpinan UIN. Itu kan lebih tinggi tuh kiai daripada profesor. Kan? Tapi beliau sudah profesor, kiai lagi. Nah, tentu kalau beliau mau tiba-tiba ujuk-ujuk muncul mau gaya seperti saya, nakakalaki ke orang. Kenapa? Bukan di situ karakternya. Maka kalian sejak kecil, sejak pemuda, sejak remaja harus bawa karaktermu yang kau tumbuh kembangkan. Insya Allah kau punya karisma tersendiri. Amin. Nah, itu karakter. Maka penting kalian punya karakter. Jangan seperti bunglon. Bunglon. Hah? Bunglon. Ya. Kutu loncat. Ya benar. Main abu-abu. Ada di sini, ada di sana, ada di situ. Bukan juga penenggelam kapal. Nggak cocok. Itulah karakter. Jangan kalian selalu tidak pede. Kerdil perasaan ketika berhadapan dengan universitas lain.
Siapa bilang orang yang belajar agama akan ketinggalan? Siapa bilang orang belajar agama akan susah hidupnya? Itu kalau kau sekolah pagana-gana. Tahu ya kau pagana-gana? Hah? Datang masuk kelas. Itu namanya pagana-gana. Iya. Kalau kau belajar dengan baik, lalu kau bentuk karaktermu, insya Allah, jangan kau putus asa. Itu karakter, pentingnya karakter. Dan karakter itu harus kita bangun. Nah, berikutnya, coba, kenapa orang banyak suka dengar ceramah saya orang Sulawesi? Itulah dalam ilmu komunikasi disebut proximity. Kedekatan. Kedekatan itu ada macam-macam. Ada kedekatan suku. Wih, orang Bugis tahu. Biar tidak mudah dengar ceramah karena bilang sekampungku itu. Itu disebut proximity dari segi suku. Ada juga sama-sama dari UIN. Ada yang ganggu, kok ganggu? Satu kampus kayak itu. Itu disebut kedekatan karena pendidikan. Ada juga kedekatan apa? Kedekatan dari segi bangsa. Cekcok Malaysia. Bila nak balik, tak balik-balik. Cekcok antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi jago, negara saya. Itu yang disebut kedekatan kenegaraan yang kemudian ditumbuh kembangkan menjadi nasionalisme. Nah, adik-adik sekalian, itulah pentingnya kalian punya karakter. Jangan kamu sekolah agama, tapi pembawaan dan penampilanmu seperti orang tidak belajar agama. Saya semenjak SMP mulai MC, itu saya sudah berusaha menjaga saya punya karakter. Salah satu caranya, begitu saya mulai dipanggil ustadz, tidak pernah saya keluar kecuali melengket gamis di baju, di badanku. Kenapa? Begitu juga salah satu cara memelihara dan menjaga godaan setan. Pernah Mas Godaan Bayu? Setan gimana nih Pak Ustadz? Pernah Mas Bayu? Di Tarakan. Oke. Menyeberang saya mau ke Tanjung Selor. Naik Kaltara, naik kapal. kapal laut. Kapal peri begitu. Oke. Hujan. Cewek di depan tipis bajunya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Basah pula. Aduh. Saya suka lihat. Hah? Pak Ustadz kenapa lihat? Bohong kok kalau kau tidak suka. Munafik. Saya sportif. Sportif. Tapi kan tidak boleh saya ikuti nafsu saya. Saya ini pendakwah. Betul. Akhirnya apa? Saya Wah, sama aja dong. nah bilang orang di sini pala pasat Cina. Ya kan? Kenapa? Karena saya pakai gamis, akhirnya saya minta izin dek, saya di depan. Oh. Dia di belakang. Karena saya pakai gamis. Kalau nggak pakai gamis? Kalau saya tidak pakai gamis, ku ajak kenalan. Ini penting. Salah satu cara memelihara karakter saya berpakaian begini. Dan ternyata dengan pakaian begini Allah melindungi saya dari maksiat. Suatu ketika Pak Rektor, waktu belum ada istriku. Kisah nyata Pak Rektor. Saya hobi nonton karena saya mengajar mata kuliah film dan sinetron. Jadi saya pergi nonton. Begitu mau pesan tiket, saya lihat ada cewek cantik. Wih, cantik sekali nih. Dalam hati saya, mudah-mudahan saya bisa duduk dekatnya. Waduh. Sudah. Bener. Ternyata Masuk di dalam nonton, wih bener. Dia duduk di samping saya. duduk di sebelah. Pak Ustadz. Langsung saya tanya, Dek, kuliah di mana? Karena saya tidak pakai gamis toh.
Pakai lagi santai. Saya tidak lagi pakai gamis waktu itu. Kan Tidak nonton pakai gamis. bioskop. Tidak pakai gamis di bioskop. Iya. Tapi sekarang setelah saya viral, pergi nonton bioskop pun saya pakai gamis. Tanya itu kameramen saya yang selalu menyertai saya. Pergi Masuk nonton, bioskop? saya pakai gamis. Lah waktu itu nggak pakai. Waktu itu tidak, kan tidak ada istriku toh. Masih dalam rangka penjajakan. Oh gitu. Langsung saya bilang, Dek, kuliah di mana? Langsung dia bilang, saya mahasiswa Pak Ustaz. Ya. Masya Allah. Oh, yang tadinya itu antena, ibaratnya antena tinggi tegak langsung. Dari situ saya ambil pelajaran. Ternyata berpakaian juga itu, insya Allah melindungi kalian dari godaan. Maka adik-adik sekalian, kalau kau sudah mengambil jalur sekolah agama, baca kitab, belajar hadis, belajar tafsir, belajar akidah, kau yang harus menjadi teladan minimal dalam keluargamu. Jangan sampai kamu alumni S1 Fikih, alumni S1 Usuluddin, tapi sembahyang subuhmu selalu dikasih bangun sama adekmu. Karakter kepala talang. Maka penting ini karakter. Nah, bagaimana karakter pemuda yang sangat dibutuhkan? Nah ini Mi, kita lanjutkan nanti setelah. Sebentar lagi ya, setelah yang berikut ini yang mau lewat. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Mau punya karakter Ali bin Abi Thalib, nenek Nugawang. Gaspol. Tentu beda kalian belajar. Orang yang ada di luar dengan belajar di kampus. Kalau orang belajar di luar misalnya ya, misal dia mau tahu bagaimana hukumnya poligami. Wah. Jangan kau ketawa cewek karena kau masih gadis. Ini urusan orang tua. Nah, kalau di luar dia belajar di mana? Medsos, googling, keluar. Tapi kalau kalian anak mahasiswa hukum, tidak cocok kau belajar di medsos. Kau belajar baca kitab, baca buku. Itu bedanya belajar di universitas dengan belajar di warung kopi. Kalau warung kopi banyak sekali ceritanya. Oh no, miliar cerita. Ternyata camidu. Tahu jak camidu? Catami dulu. Nah, satu, Ali bin Abi Thalib cerdas. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu berani. Biar kamu cerdas, tapi penakut, tidak ada gunanya. Kalau kamu tahu semua, kamu kuasai semua, tapi kamu takut bicara, tidak ada gunanya. Beda juga bicara palapo-lapo. Beda. Maka bicara itu ada tekniknya. Bagaimana menyampaikan kritik, orang tidak merasa disakiti, itu ada caranya. Cara itu yang disebut metode. Maka semua jurusan diajarkan metode. Ada metode komunikasi, ada metode hukum, ada metode filsafat. Penting ini metode. Saya kasih contoh. Saya bisa kasih goyang Mas Bayu tanpa saya dorong. Mau tahu? Gimana Pak Ustadz? Saya ambil upil. Ya. Saya sini. Ya goyang pasti dong. pindah. Ya, Itu pasti metode. Tapi ada metode yang pertama, kita minta baik-baik, Mas Bayu, minta Ya. minggir sedikit ke kanan. Siap Pak Ustadz. Dan saya sudah minta dengan baik begitu, maka perlu lagi teknik yang lain. Ah, sini. Ustadz Covid. Zaman sekarang Ya? gitu ya Pak Ustadz. Maka adik-adik sekalian, satu, tuntut ilmu, punya keberanian. Berani itu bukan hantam kromo kiri kanan, tidak, harus tahu metodenya. Sampaikan bagaimana caranya. Oh ini dia tidak senang kalau dikasih tahu begini.
Maka disitulah pentingnya kita kalau orang komunikasi belajar disebut public speaking. Teknik menyampaikan sesuatu, ide dan pikiran. Nah, kemudian karakter lagi. Ali bin Abi Thalib kuat beribadah. Kate adik-adik sekalian, sambayan Jumat saja selalu ku terlambat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Mau punya karakter Ali bin Abi Thalib, nenek nugawang. Ayo, maka kalian harus kuat ibadah. 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. 1 diantaranya anak muda yang tekun beribadah. Dan beribadah itu gratis. Cuma kau kalau pacaran mah kau nulupai itu ibadah. Magombal mako kiri kanan, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Kuliah mako saja baik-baik deh. Kecil itu dapat istri yang cantik, kecil. Yang penting baik-baik kau, belajar kau yang baik, punya kau karakter yang membanggakan. Kau tinggal tunjuk pulang kampung, mak, anaknya ya nulo poji, magai mana? Jadi bos, tojeng betul kah? Kenapa nu tahu Ustaz? Nak alami. Maka dedek sekalian, ya. Dititip khusus belajar. Kalau kau punya kecerdasan harus berani ngomong. Sayang 1000 sayang anak mahasiswa kita sekarang lebih banyak diam ketika melihat negara kita lagi diobrak-abrik politisi yang tidak benar. Siapa yang diharapkan memperbaiki negaramu? Coba lihat gelombang perubahan-perubahan di Indonesia pasti dipelopori oleh mahasiswa. Kalian tahu Sumpah Pemuda? Hah? Yang menggagas itu anak belasan tahun berkumpul di Batavia dari Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera. Datang mereka bos, tidak naik pesawat. Belasan tahun mereka memikirkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini sudah 25 tahun sarjana bahkan master sanging warung kopi na cerita-cerita campur ratu. Bagaimana? Maka dedek sekalian, ketika kalian melihat kebatilan di negaramu, bicara kok. Selama kamu masih mahasiswa. Kalaupun kamu salah, tidak apa-apa, kamu belajar. Tapi kalau kau sudah sarjana, mau bicara, tiba-tiba kau salah. Bisa mau kau berurusan pribadimu itu. Diborgul mako. Tapi kalau kau mahasiswa, 1 kali aja kau jadi mahasiswa, bicara kok. Dahsyat sekali. Ya, 7 orang ya kok, piko sen tutup jalan, mau parkir trek, no kasih susah ki mau ceramah. Jangan ketawa serius kayak ini. Baru baku janji Tom itu temannya, foto kak, kasih masuk dia. Apa yang kau bisa capai dengan begitu? Kau kasih susah orang. Tapi coba kau datang di parlemen. Datang kau baik-baik, jangan kau ribut, jangan kau hura-hura, penampilanmu terhormat, menunjukkan kalian anak muda Islam yang punya wibawa. Kau datang ajak dialog mereka, itu jauh lebih baik daripada berempat aja kau berhujang-hujang, mutol, baru yang kau bicara juga tidak nyambung. Cewek, kalau ada yang begitu jauh-jauh kok sama dia, pakai kepala talang. Dasar sekali. Baik. Jadi ada beberapa karakter yang tadi sebenarnya kita bisa tarik sebagai kesimpulan. Coba diingat-ingat karakternya, nanti saya akan kasih pertanyaan. Kalau yang ingat, nanti ada hadiah langsung dari Ustaz Dasat Latif. Nah, saya mau berikan kesempatan buat kita dengar cerita nih dari pimpinan di kampus. Karena kan kita tahu beliau sudah menghadapi berbagai karakter mahasiswa, mahasiswi dari generasi yang berbeda. Nah, kira-kira karakter apa sih yang menjadi ciri khas anak muda zaman sekarang, dan apakah itu yang sudah dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan? Langsung saja izinkan saya untuk
ngobrol, untuk berdiskusi, berdialog dengan Warek 4 UIN Alauddin Makassar, Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas. Dari perspektif dari kacamata Prof. Kamaluddin sendiri, sebenarnya karakter anak muda mahasiswa zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Karena ada yang bilang katanya strawberry generation, Prof. Colek dikit langsung berdarah-darah, kena mental, butuh healing. Nih, zaman sekarang. Nah, gimana, Prof? Kami memang alumni IAIN UIN itu sudah melihat dari generasi-generasi, khususnya di UIN Alauddin Makassar, memang dari generasi ke generasi itu kan mengalami perubahan yang sebenarnya sangat luar biasa itu. Berubah, kalau bisa saya katakan perubahannya itu drastis. Tapi bagi saya ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu istiqamah dalam belajar. Dalam berbagai sisi, bukan hanya dilihat dari mahasiswa UIN itu yang paling banyak, kedua terbanyak di seluruh Indonesia. Tapi juga para pendidik, para dosen-dosennya yang saya kira juga mereka memiliki karakter yang sangat luar biasa. Sehingga bisa membangun mahasiswa-mahasiswa yang juga memiliki karakter. Karena kalau tidak, mereka juga tidak akan bisa memiliki karakter yang baik, belajar yang baik, kemudian menjadi seorang ilmuwan yang baik. Kita bisa melihat para alumni IAIN UIN dari berbagai bidang keilmuan, mereka itu sudah berada di mana-mana dan itu diperhitungkan di mana-mana. Itu meraih berbagai macam prestasi di berbagai bidang, bahkan ada juga di luar bidangnya. Itu mereka punya karakter belajar, istiqamah belajar terus menerus. Dan ini yang harus kita bangun, apalagi mereka muslim semua, mereka faham bahwa ya perintah pertama seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz saat itu, bahwa perintah pertama di kita itu memang belajar. Ketika masuk di di jurusan tertentu, mereka harus menguasai bidangnya masing-masing. Alangkah naifnya kalau mereka satu jurusan itu tidak menguasai bidangnya. Itu tentu yang kita inginkan semua dari kami. Nah, ini yang harus dipertahankan oleh para mahasiswa itu, dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa UIN akan mempertahankan itu, Mas Bayu, dan itu yang secara terus-menerus. Memang ada sih yang berubah dari waktu ke waktu, tapi itu hanya perubahan di kulit saja, tidak berubah pada isinya. Saya kira itu, Mas Bayu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk seluruh alumni UIN Alauddin Makassar dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara hari ini. Pasti satu kebanggaan. Kita lihat ada yang tidak berubah seperti disampaikan tadi Pak Warek, yaitu istiqomah dalam belajar. Tepuk tangan untuk Anda semua. Sembahyang cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Berdoa pagi, mau kau dikasih malam. Kau kira ada orang dalam bisa urus kau? Gaspol! Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya. Silakan, boleh. Yang pertama, silakan sebutkan nama dan fakultasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekarang itu saya mendengar ada fenomena hustle culture, yang artinya budaya terburu-buru untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, menurut saya di sisi lain, untuk mencapai hal tersebut kita punya sikap cepat dan tanggap. Namun di sisi lain menurut saya bagaimana sih cara kita, apalagi sebagai anak muda atau anak muda zaman sekarang, untuk mengontrol hal tersebut agar tidak salah langkah atau terkesan terburu-buru karena menginginkan hal yang ingin dicepat atau serba instan seperti sekarang ini. Budaya culture hustle gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, hidup itu perlu proses. Contoh yang paling dekat dengan hidup kita, sekolah. Apa adik-adik ini langsung menjadi di sini langsung masuk? Langsung masuk UIN? Nggak, ada prosesnya dulu. Dan kalau ada orang kau lihat sukses di bidang A, jangan kau tinggalkan itu yang kamu tekuni.
Belum tentu kau di situ takdirmu sukses. Banyak orang begitu, kaciok-ciok, Nabi bilang orang Bugis. Jangan kau terlalu cepat kagum lalu kau tinggalkan, tidak. Pun kalau kau berdoa, dek, berdoa, jangan kau mau berdoa malam dikasih ke sore. Besok nenek nupata. Enggak, itu coba lihat. Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan dengan Siti Hawa. Berapa tahun baru Allah kabulkan? Lebih 200 tahun. Nabi Muhammad minta kiblatnya dikembalikan ke Mekah. Yang tadinya di Palestina minta dikembalikan ke Mekah. Berapa lama Nabi Allah baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu Nabi dan Rasul, tidak suka tipu. Kamu Pekabalatan sembahyang cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, berdoa pagi mau kau dikasih malam. Kau kira ada orang dalam bisa urus kau? Pak Ustadz, kalau anak zaman sekarang tuh istilahnya FOMO, fear of missing out, nggak mau kelewatan, nggak mau ketinggalan. Jadi orang sana duluan, wah kita pengen ngelihat di Instagram, wah udah beli mobil baru, wah udah punya pacar baru, nggak mau kalah. Tapi itu bisa dijadikan sebagai motivasi ya Pak Ustadz. Kuncinya kan berarti harus sabar dan istiqomah lagi. Itulah yang disebut Mas Bayu harus punya karakter. Itu dalam disiplin ilmu, itu yang disebut konsisten disiplin. Pak Dede sekalian, ketika sudah kuputuskan di sini, kuasai ilmumu, kau punya karakter. Minimal contoh Ali bin Abi Thalib. Dahsyat sekali. Mas Bayu, tadi mereka yang bertanya, saya mau bertanya. Waduh. Yang jawab, saya kasih buku saya. Asik. Ada buku saya, judulnya Media Sosial sebagai Alternatif. Ya, jadi alhamdulillah di tengah kesibukan banyak juga buku saya tulis. Nah, adik-adik sekalian yang bisa menjawab pertanyaan saya, angkat tangan dikasih hadiah. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 karakter Ali bin Abi Thalib. Sabar, yang cowok nanti. Cewek, yang cewek, sebelah cewek. sini. Cewek. Jangan yang mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Tapi ada passwordnya. Apa tuh Sebelum jawab itu, passwordnya adalah siapa namanya bapaknya Mas Bayu. Hah? Mana ada yang tahu Pak Ustadz? Makanya itu jawaban dari password. Coba sebut kira-kira dengan orang seperti ini nama bapaknya siapa? Ibrahim. Aku jadi Ismail dong. Aduh. Cocok. Jangan kau langsung menyerah tidak tahu. Itu karakter Pak anak muda. Jangan kau langsung bilang tidak tahu. Enggak. Kau jawab saja karena belum tentu yang lain tahu. Nanti baru kita tanya klarifikasi. Hah? Siapa namamu, Dek? Perkenalkan nama saya Nila Yanti Pak Ustaz, kerap disapa Nila. Nila Yanti. Nila Yanti, panggilnya Yanti atau Nila? Nila Pak Ustaz. Nila. Iya. Ya, silakan. Jadi berdasarkan apa yang saya ketahui, ada beberapa karakter yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Nah, di antaranya itu jujur atau sidik juga, kemudian patanah, cerdas. Mantap. Pak Ustadz, yang sebelah sini dong, biar adil kanan dan kiri. Ya, sana lagi. Itu yang tadi yang di luar. Dari tadi saya lihat serius sekali. Heboh nah. Coba Mang, sini. Pertanyaannya adalah, Sebutkan dulu, perkenalan dulu Pak Ustadz. Perkenalan dulu. perkenalkan dulu namamu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gayu. Muhammad Oke. Gayo, dari Sumatera jangan-jangan. Hei, nanti ke WhatsApp semua sepupumu. Ada di Metro TV. Jangan lari. Oke. Balikin dulu. Ya, Gayu, silakan. Ayo, Gayo. Pertanyaannya adalah Dari mana Muhammad Gayo? fakultas. Fakultas. Dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Jurusan. Usuluddin dan Filsafat. Jurusan Akidah dan Filsafat. Akidah dan Filsafat. Kalau begitu pertanyaannya, apa itu akidah? Waduh. Jelaskan, Mak. Ayo Muhammad Gayo. Ayo. Berkaitan dengan akidah, sejauh yang saya ketahui yaitu bersangkutan dan atau berkaitan dengan sebuah keyakinan. Apa bedanya sama iman? Beda kata-katanya. Nala ko televisi mo. Cocok nih Pak. Anu mau pale deh, ganti lagi pertanyaan. Jam berapa tayang Gaspol? Oh, jam berapa Gaspol tayang Ya, di Metro TV? jadwal. Jam 9. Hari?
Hari Sabtu. Setiap Sabtu. top. Mantap. Yang tadi pertanyaan Ustadz, karakter apa dari teman-teman mahasiswa yang Ustadz dapatkan? Lihat dari mereka. Berani Ya. Berani menjawab. Ya, biar salah dia berani juga, enggak apa-apa. Adik-adik, kalau ruang kelas jangan kau takut, mau salah mau benar itu namanya ruang akademik. Belajar, ya. Jadi jangan pernah takut salah ketika kamu lagi belajar. Yang jelek karena kamu bilang saya Ustaz enggak pernah kak salah. Kapan kau bicara? Enggak pernah kak Ustaz. Jangan juga Jadi nggak begitu. pernah ketahuan Lebih dong. baik salah karena bicara daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berpendapat. Dahsyat sekali. Baik, kita pingin mahasiswa-mahasiswa generasi muda dan semua generasi tentunya memiliki karakter yang memang karakter yang sesuai ajaran agama Islam dan bisa menjawab berbagai tantangan. Kalau menutup tema ini, karakter dulu, reputasi kemudian. Mohon petuahnya Pak Ustadz buat kita semua. Jadi adik-adik sekalian, kekeliruan kita adalah lebih awal mengejar reputasi. Reputasi yang kamu kejar secara instan biasanya hanya sementara dan jatuhmu pun sementara. Hidup itu perlu proses untuk mencapai yang baik dan benar dan langgeng, perlu proses yang baik pula. Proses yang baik itu kita tekuni dengan memelihara karakter yang ada pada diri kita. Dibentuk, kemudian dipertahankan. Dan yang lebih penting setelah itu, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, keteguhan dalam pendirian. Sebab untuk istiqomah tetap dalam pendirian kita itu biasanya banyak godaan. Terutama adik-adik sekalian yang terlibat atau menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan. Dekat-dekat pilpres, dekat-dekat pilkada, dekat-dekat pilcaleg, biasanya kalian dicari. Yang vokal ngomong, yang berani ngomong, biasanya didekati. Akhirnya apa? Yang tadinya kamu protes, akhirnya lambat laun hilang kamu punya karakter yang baik itu. Maka adik-adik sekalian, jangan mau dulu pikir duit. Ya, kau pikir saja dulu sekolah yang baik, sampaikan aspirasi yang baik. Sebagai mahasiswa kalian adalah ujung tombak berteriak ketika ada ketimpangan di negara. Jangan marah dan kecewa. Saya kadangkala lihat mahasiswa kita kurang berani mengeritik penguasa. Karena kami pendakwa kalau berbicara tentang politik di mimbar biasa langsung dicap radikal, intoleran, anti NKRI. Kalau kalian bicara, insya Allah istiqomah dalam kebaikan, punya karakter, cerdas, akhlak mulia, Allah yang angkat derajatmu. Karenanya adik-adik sekalian, kehadiran Gaspol di tempat ini, kami ingin melihat anak-anak UIN Alauddin Makassar, muda, cerdas, berani, dan berkarakter. Mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaat. Terima kasih. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuahnya dan semoga apa yang telah kita hadirkan di kesempatan kali ini, yaitu bagaimana memiliki karakter yang kuat, ini memberikan inspirasi buat kita semua, menyegarkan ingatan kita semua bahwa kredibilitas dibentuk memang dari keahlian dan keterpercayaan. Dengan Anda menjadi mahasiswa, orang-orang sudah yakin Anda punya keahlian. Tapi dengan memiliki karakter, maka Anda akan menjadi seorang yang bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain sehingga memiliki kredibilitas. Kredibilitas dari reputasi, dan reputasi bukan pencitraan. Karena reputasi itu dihasilkan dari sesuatu yang ada prosesnya secara konsisten. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah semangat kita semua untuk terus sama-sama gaspol! Gaspol memang. Darah muda, darahnya pada remaja yang selalu menas sendiri, walau salah tiada peduli. Darah muda. Gaspol
memang luar biasa menarik dan inspiratif. Sebagai mahasiswa, kita harus mengetahui mana yang benar dan mana yang baik. Kita harus semangat melakukan hal tersebut dan tahu mana yang benar dan meninggalkan yang buruk. 3 kata untuk Gaspol yaitu semangat, sukses, berkah. Kata Ustadz Dasat, harus kayak berani. Jadi harus kayak berani untuk tunjukkan karakter tak supaya reputasi juga kelihatan kita tahu. Gaspol luar biasa, inspiratif dan keren tahu. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa memikirkan akibatnya. Wahai kawan, para remaja waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Mantap. Metro TV,